adalah mengenali gaya belajarku, visual, auditoris, dan kinestetik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Inggris. Buka pembelajaran kita hari ini dengan ice breaking. Silakan berdiri semua. Berdiri di tempat saja. Berdiri di tempat. Oke. Jadi 1 sampai 3. Oke. Kita mulai dari tepuk tangan. Kamu dulu tepuk tangan 3 kali. Tertawa 3 kali. Oke, bosen. Kamu dulu tertawa 2 kali. Oke. Siap. Kamu belajar. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran tentang mengenali gaya belajar. Baik. Sekarang Ibu mau bertanya sedikit. Anak-anak, apakah kalian punya cara belajar yang berbeda-beda? Duduk. Ibu bertanya di sini, yang suka gaya belajarnya melihat itu siapa? Yang gaya belajarnya melihat. Bukan sekali mendengar. Gaya belajarnya dengan cara mendengarkan. Siapa? Ya, ada Prilly. Baik, yang lain. Siapa yang kalau misalnya dia saat belajar itu dia sambil bergerak? Cerita, dia sambil mendengarkan musik. Itu adalah gaya belajar. Gaya belajar. Terus yang lain lagi, kalau misalnya Ibu memberikan penjelasan, ada yang sambil pegang poin, putar-putar gini, ataupun pegang mulut, buat mulutnya mencong ke kiri, mencong ke kanan. Itu merupakan gaya belajar. Jadi ataupun video. Terus selain itu, selalu duduk tegak dan melihat lurus ke depan. Kalau misalnya orang yang gaya belajarnya visual itu, dia punya cara duduknya itu lurus tegak ke depan. Ya, setelah itu dia bisa paham. Itu dengan cara melihat. Dia hanya melihat catatan. Setelah itu ketika diberi pertanyaan, dia langsung jawab. Itu gaya belajarnya itu adalah melihat. Satu pulpen ada 2, 3, 4 warna. Nah, ketika dia hobi sekali mencatat, misalnya pilih warna biru, karena biru. Kita nonton video dulu tentang dari ketiga gaya belajar. Perhatikan betul di dalam. Maukah kamu jika setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori berfokus pada pendengaran. Lebih nyaman belajar dengan cara mendengarkan. Belajar ini berfokus pada keterangan. Lebih nyaman belajar dengan cara praktikum atau peragaan secara langsung. Ciri dan karakteristik gaya belajar kinestetik yaitu
cara belajar yang tepat untuk tipe kinestetik ini? Auditoris dan kinestetik. Mana sih cara belajar yang sesuai dengan karakteristik kamu? Silahkan ditulis jawabannya ya, dan berikan alasannya. Terima kasih. Dalam video tadi itu ditampilkan tentang 3 gaya belajar. Setelah kita menonton video itu anak-anak, kita akan mengerjakan tugas. Di situ ada lembar kerja peserta didik. Petunjuknya berilah nama kamu tulis nama dulu, di atas itu ada tulis nama terus ke kelas. Nah, petunjuknya berilah tanda centang sesuai dengan gaya belajar. Sesuai dengan kamu punya gaya belajar masing-masing. Tadi sudah dijelaskan ada 3 gaya belajar. Kamu pilih. Di situ ada visual melihat, auditory mendengar, dan kinestetik bergerak. Kamu kasih centang mana yang sesuai dengan gaya belajarnya kamu. Mengerti? Mengerti? Akan mengerti sesuai gaya belajar. Oke, Nenek. Sesuai dengan gaya belajar. Visualnya ada berapa? Ada 2. Auditory atau kinestetik atau centang. Kerja dulu itu. Joy, tulis nama di sini Joy. Kerja sudah kamu. Lihat pesamunya di situ lebih dominannya apa di situ? Visual, auditory atau kinestetik? Glenn, mana yang lebih banyak dalamnya di situ? Audio visualnya berapa? Di sini Agustina saya pilih Agustinus Glenn saja Harun. Jadi dia punya cara gaya belajarnya lebih dominannya mendengarkan. Karena di sini dia punya visualnya ada 4, auditory-nya 5, dan kinestetiknya 2. Jadi dominan berarti desa dia lebih dominannya ketika pelajaran berlangsung lebih suka mendengarkan. Mengerti? Itu juga dengan hasil-hasil yang ada di kertas teman-teman kalian. Di sini kelas 1-nya lebih dominan mendengarkan dari gaya belajar. Kau punya gaya belajar itu auditory. Ya baik, jadi itu yang memilih auditory, cara gaya belajar auditory dia lebih suka mendengarkan. Saya kalau belajar saya tidak bisa tinggal diam, saya harus bergerak atau yang disebut dengan kinestetik. Dan tidak ada yang salah dengan gaya belajar. Oke, dari pelajaran yang kita buat hari ini, apa yang kamu dapatkan dari mata pelajaran bimbingan konseling yang kamu dapat hari ini tentang apa? Yang lain? Lalu pelajaran hari ini saya minta 1 orang untuk menutup kita dengan berdoa. Saya minta